Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dimanapun saudara-saudara berada, saya akan percaya sukacita terus mengalir dalam kehidupan saudara-saudari. Pada saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya memberikan satu tema, yaitu tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika berbicara tentang sukacita, tentunya sudah tidak asing lagi dalam pendengaran kita. Karena sukacita sering kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tetapi banyak yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Ada orang yang bersukacita dalam kejahatan. Karena kita sering ketahui, kita sering ketemui ada orang yang bersukacita ketika melihat orang yang ia tidak sukai berada dalam suatu masalah atau berada dalam suatu penderitaan. Dan banyak orang juga yang larut ketika berada dalam suatu masalah, larut dalam kesedihan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar tentang tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak ada yang namanya sukacita. Kita ketahui bahwa Rasul Paulus ketika menulis ayat ini, dia berada dalam penjara. Bisa kita katakan bahwa ia pada saat itu berada dalam suatu kesulitan, berada dalam suatu masalah ketika mengalami suatu penganiayaan dalam menghadapi masa-masa akhir hidupnya. Tetapi karena Rasul Paulus adalah orang yang takut akan Tuhan, beriman kepada Tuhan, ia mampu untuk terus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan ia menulis ayat ini juga karena dalam kehidupannya dia yakin dia mampu untuk menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar beberapa ciri-ciri orang yang tetap hidup bersukacita di dalam Tuhan. Ciri yang pertama yaitu selalu memiliki kebaikan hati. Selalu memiliki kebaikan hati. Kita bisa melihat pada ayatnya yang kelima di sini dikatakan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semuanya orang. Tuhan sudah dekat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kebaikan hati, tentunya sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Karena kita selalu berbuat baik terhadap sesama kita, apapun itu. Tapi apakah saudara-saudara tidak melakukan hal itu? Tidak melakukan kebaikan hati yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, orang yang tetap hidup bersukacita di dalam Tuhan, mereka selalu belajar menerima rancangan dan rencana Tuhan dalam yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan mereka selalu memberi apapun yang menjadi kelebihan dalam kehidupan
terhadap sesama. Karena mereka yakin dan percaya hal itu mereka akan terima kembali dari Tuhan. Karena mereka yakin ketika mereka memiliki kebaikan hati yang sesungguhnya, Tuhan akan membalasnya berlipat ganda dengan apapun yang mereka sudah lakukan terhadap sesama manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu dalam kehidupan kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan dengan memiliki kebaikan hati yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ciri yang kedua, itu ciri orang yang tetap hidup bersukacita di dalam Tuhan, yaitu tidak khawatir. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa khawatir adalah rasa di mana kita merasakan suatu kegelisahan dalam kehidupan kita, gelisah terhadap suatu masalah yang kita hadapi. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan saat ini mengingatkan, mengajarkan kita kembali, yaitu ingat, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun situasi yang kita alami, suka maupun duka, kita harus mampu untuk terus bersuka cita di dalam Tuhan. Orang yang bersuka cita di dalam Tuhan adalah orang yang menyadarkan hidupnya pada Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan mampu menolong akan kehidupannya, selalu ada di dalam kehidupannya. Jadi ketika ia sudah hidup selalu bersuka cita di dalam Tuhan, ia tidak khawatir, karena dia yakin apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan sanggup menolong, sehingga ia tetap bersuka cita. Sehingga timbul pertanyaan, bolehkah kita bersuka cita ketika kita berada dalam masa sulit? Iya, kita perlu terus hidup tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena ini adalah perintah Tuhan. Kita harus yakin, gak boleh khawatir, karena apapun itu Tuhan selalu menolong dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita yakin, kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Jadi janganlah kita perlu khawatir dalam kehidupan kita, marilah kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ciri yang ketiga yaitu memiliki pikiran di dalam Kristus. Memiliki pikiran di dalam Kristus. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-8 di sini dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita harus memiliki pikiran benar-benar dalam Kristus. Orang yang tetap bersuka cita di dalam Tuhan, pikiran mereka selalu bersih. Pikiran mereka selalu memikirkan hal-hal yang positif, pikiran yang selalu membangun akan kehidupan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita tetap hidup di dalam, kita tetap hidup bersuka cita di dalam Tuhan, kita harus memiliki pikiran di dalam Kristus.
memikirkan hal-hal yang baik. Jauhkanlah hal-hal yang pikiran yang kotor. Isilah pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang membangun akan kehidupan kita. Itulah ciri-ciri orang yang tetap hidup bersukacita di dalam Tuhan. Lalu karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita diajarkan kembali, yaitu ketika kita tetap hidup bersukacita dalam Tuhan, maka kita harus memiliki kebaikan hati di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yaitu memiliki pikiran di dalam Kristus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.